Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKA Talent TV. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bapak-bapak kita akhiri dengan berdoa. Mungkin ada yang mau bantu doa? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wal jim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba maqara'nahu minal Qur'anil adzim. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ila Bapak Jiteng Marsudi bin Raden Marsudi rahimakumullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tamil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak. Sebelum kita akhiri ada beberapa pesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ke-7 ayat 172. Kita sepakat nggak Pak bahwa Al-Quran adalah pedoman petunjuk hidup kita? Sepakat Pak ya? Tadi kita ngobrol dengan Pak Fahri, cerita Pak Margi, kalau kita meninggal itu kita awali dengan beberapa alam. Ini buat kenangan almarhum Bapak Jiteng Marsudi bin Raden Marsudi, sama dengan kita juga yang akan menyusulnya. Awal cerita sebelum kita lahir di perut ibu dan di perut orang tua sebagai takdir pertama, sebetulnya kita semua ini pilihan oleh Allah lupa, akan diberi kendaraan yang namanya wujud manusia. Tapi sebelum kita berada di perut ibu, kita udah ngobrol sama Allah. Surat ke-7 ayat 172. Sok dibantu nih sama Pak Firdaus. Firdaus itu nama apa Pak ya? Surga. Wah surga. Belum masuk surga udah Firdaus. Kita nyemplung sama-sama sama Pak Firdaus ya. Jannatul Firdaus. Monggo Pak Firdaus surat ke-7 ayat 172. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 Al-Ahqaf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman,
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke, terima kasih. Jadi itu alam rupa. Sebelum kita diskusi dulu sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhanku. Terus Allah bilang, kenapa saya katakan demikian? Kata Allah, nanti kalau kamu kembali ke saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan sampai kamu mengatakan aku sangat lalai, aku tidak bersyukur, aku lupa. Jadi kita sudah sepakat nih, sudah bersaksi bahwa Allah, sudah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan kita, kita sudah mengakui Dia adalah Allah. Singkat cerita, alam arwah udah masuk ke alam kandungan. Surat ke-32 ayat 9. Ya, Pak Fahri. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 As-Sajdah ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Biasanya berapa bulan di perut ibu ya Pak ruhnya itu dimasukin? Ada yang dari kedokteran? 4 bulan apa berapa? Bukan, ruhnya 4 bulan ya? 4, belum keluar dulu Pak, di dalam perut dulu nih. Semua merasakan nggak di alam perut mak? Bapak merasakan Pak? Nggak merasakan, tapi yakin nggak ada di perut mak awalnya? Apa ujuk-ujuk datang? Enggak, di perut mak dulu. Itu takbir pertama, itu alam kandung. Udah berapa alam dilalui? 2. Nah, baru datu 9 bulan mulai di alam apa ini dia namanya nih, surat ke-16 ayat 78. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 16 An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar apa Pak? Bersyukur. Tadi waktu di perut emak ya 32 ayat 9 ya, setelah sempurna janin ditutupkan ruh ciptaannya dan diberikanlah pendengaran, penglihatan, hati, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Ya, pas sudah lahir ya diingatkan lagi dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dikasih pendengaran, penglihatan, hati agar bersyukur. Jadi hidup kita di alam dunia harus bersyukur. Alhamdulillah, almarhum punya anak yang soleh dan soleha. Hadis Nabi Muhammad SAW, jika anak Adam sudah pupus, hanya 3 yang dibawa. Pernah dengar Bapak, Ibu? Yang satu namanya apa? Amal jariyah. Ini amal jariyah Pak Jiteng nih, anaknya soleha dan soleh dan soleha ya. Putri tadi anaknya putri Pak ya. Soleha, punya anak lagi 2 kan, cowok, mantu ya kan, mantu juga anaknya juga Pak ya, soleh dan soleha. Alhamdulillah Pak, jangan dikira Pak Jiteng ini meninggal. Surat kedua ayat 154. Ayo Pak Fahri, surat kedua ayat 154. Pak Firdaus, surat ketiga 169 170. Jangan dikira orang yang telah gugur di jalan Allah, menghidupi keluarga, dia wafat. Ayo Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, ya, telah gugur. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi hidup nggak Pak dia Pak? Hidup. Apa ini nanti yang hidup? Ya. Kita akan menyusul surat ketiga 169.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ketiga Ali Imran ayat 169 dan 170. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rizki. 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kita akan menyusul nggak Pak? Akan menyusul nggak Pak? Akan menyusul. Nah, karena kita akan menyusul, kalau kemarin Pak Saripudin sudah mengarahkan, menggiring persiapan kita akan menghadapnya. Pasti nggak Pak kita akan menyusul? Menyusul pasti Pak. Ya? Pasti Pak. Pasti ya? Kullu nafsin, orang yang bernyawa akan merasakan wafat. Wafat itu disempurnakan Pak. Wafat itu artinya disempurnakan pahalanya, hasil karya di dunia. Nah Pak Jiteng pasti dong ya bisa menerangi banyak rumah orang yang gelap jadi terang. Amal jariah nggak Pak? PLN kan urusan listrik Pak ya? Ya Bu Riri ya kan? Ayah urusan listrik ya sampai ke desa-desa. Seneng nggak Pak kalau pas terang Pak? Jadilah amal jariah. Amal jariah itu akan membawa kita menjadi hidup sejahtera, membawa kita ketika dibangkitkan menjadi sejahtera. Tadi dikatakan jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah. Gugur di jalan Allah tidak mesti berperang Pak. Perjuangan untuk mencari nafkah buat keluarga juga nggak Pak jihad itu Pak? Betul kan Pak ya? Ngurusin anak sampai besar dikuliahkan, bisa bekerja, ya bisa berkarya, itu perjuangan orang tua nggak Pak? Gugur nggak kalau dia wafat Pak? Disempurnakan ya. Kemudian juga yang bisa menolong dirinya kita ketika wafat adalah ilmu yang berguna dan waladun soleh. Kesolehan kita, kebaikan-kebaikan kita menggiring kita agar jiwa kita tenang. Bapak, persyaratan untuk ketemu Tuhan ketika kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang keterima sama Allah, siapkan Pak surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Ini yang mesti kita persiapkan jelang proses kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Yang keras Pak? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat ayat 27, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, apa yang gerabah berubah Pak? Tenang. Yang tenang nih Pak. Jadi syarat mau meninggal harus apa dulu nih? Bapak sekarang jiwanya gerabah berubah nggak Pak? Jangan sampai Pak, khawatir ntar malam. Ya, kudu tenang. Ya, jiwa kita tenangin. Terus saja Pak. Lanjut. Ayat 28-nya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi kembali ke Allah dengan hati apa Pak? Dengan hati ridho. Bapak hadir di sini ridho nggak Pak? Ridho dong. Ikhlas nggak Pak? Jadi kalau kita apapun yang kita kerjakan dengan ridho, maka kita ridho nggak kalau kita sudah the end? Ridho nggak Pak? Apa nolak? Ntar dulu dong, ntar dulu. Nggak bisa Pak. Kalau udah waktunya mah Pak. Ridho, dengan hati ridho. Ulang lagi Pak. 28 ya. 28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ridho dan diridhoinya. Sama-sama ridho. Kita ridho, Allah juga ridho. Langsung kita masuk ke WA grupnya dia. Lanjut. 29. 29-nya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, masuklah ke golonganku. Masuk ke grup WA-nya dia. Nggak di-delete. Bapak mau di-delete Pak? Repot di-delete. Ini kalau di WA kan ada Bapak kan suka nge-delete atau nge-delete sendiri. Ada kan Pak? Masuklah ke golonganku kalau dia ridho dan diridhoi. Lanjut. Ayat 30, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, masuk kemana Bapak? Salah satu surga namanya apa?
Firdaus. Salam Pak, mudah-mudahan kita masuk ke Firdausnya ya. Jangan sampai nama Firdaus nggak nyemplung ke Firdaus. Syarat untuk masuk surga, yang syarat untuk hati yang tenang. Siapkan Pak, surat ketiga ayat 133 sampai 135. Dua ayat lagi ya Pak, mohon maaf, dua ayat lagi. Syarat mau masuk ke surga, pekerjaannya apa sih? Kok hati jadi tenang? Kok hati jadi diridoi dan diridoi? Apa yang mesti gua kerjain? Surat ketiga ayat 133 dan 103 sampai 135. Ayo Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah 3 Ali Imran ayat 133. Iya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tahan, Pak Firdaus, surga luasnya seapa? Seluas langit, Seluas langit dan bumi. Seluas apa Bapak Ibu? langit dan bumi. Ini kalau kita semua yang hadir di sini nyemplung ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, masih lega nggak Pak? Masih lega nggak? Masih. Nah, buat siapa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Lanjut, Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tunjuk jari yang udah bertakwa. Udah aja nunjuk pengaku aja nggak apa-apa Pak. Ya, jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi buat siapa Bapak Ibu? Yakin ya kita bertakwa? Yang tahu persis bertakwa hanya Allah dan dirinya. Tapi ciri-cirinya kelihatan. Siapakah itu yang bertakwa? 134-nya, oke. Yaitu orang yang berfikir berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, yang pertama ciri orang yang bertakwa apa Pak? Menafkahkan hartanya di waktu lapang dan Sempit. pikir nggak tuh Pak, di waktu sempit aja dia bersedekah. Ya, tapi ada nggak di antara kita yang hidupnya masih pikir, pelit, sedih, butuh kasir, mereka hese? Ada nggak Pak? Ada ya, tapi insya Allah keluarga Pak Jiteng almarhum nggak semuanya. Bager, menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, ya bisa terang benderang itu listrik di mana-mana, luar biasa. Jadi yang pertama, yang surga luasnya seluas langit dan bumi adalah buat siapa saja yang gemar menafkahkan apanya Pak? Hartanya di waktu lapang dan lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yang kedua, orang-orang yang apa Pak? Menahan. Bapak Ari masih suka marah-marah? Serius? Cakep. Bapak masih suka marah-marah? Kalau masih suka marah-marah, dipending Pak masuk surganya Pak. Bapak yang di luar sana masih suka marah-marah nggak Pak? Ibu, dikurangi mulai besok. Ini pesan almarhum. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam tajiah dengan memahami ayat-ayat Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang yang bertakwa, yaitu yang segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan yang kedua, menahan amar. Lanjut, yang ketiga, Dan memaafkan kesalahan orang lain. jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Memaafkan kesalahan orang lah. Jadi kalau mau meninggal musuhnya banyak, error nggak Pak? Berpotensi error nggak Pak? Berpotensi damai nggak? Mau meninggal, utang banyak belum kebayar, dimusuhin banyak orang, belum minta maaf, error nggak Pak? Jadi pending nanti, nggak tenang Pak. Lanjut. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah cinta sama siapa? Orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada 5 syarat masuk surga Pak. Standar. Yang pertama tadi segera mohon ampun. Ulang lagi Pak dari 133. Lanjut aja. 133. Iya, sampai 133 sampai 134. Diulang lagi. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Iya. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Yaitu yaitu orang-orang yang berinfak Iya. baik di waktu lapang maupun Iya. sempit. Iya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Iya. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Persiapan segera mohon ampun. Jangan lupa tadi kita juga tahlil astagfirullahaladzim, mohon ampun. Kedua,
segera menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit supaya jiwa kita tenang. Ketiga, mampu menahan amarah, kurangi marah-marah supaya jiwa kita tenang. Namanya kalau Ijroil datang nggak bilang-bilang dulu Pak ya, langsung nggak Pak Ustadz? Langsung ya, nggak ketok-ketok pintu lagi Pak ya. Sorry Pak, kontrakannya udah habis, repot Pak nanti kalau urusan kayak begitu Pak ya. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Mulai besok kita maafkan semua apapun yang ada kesalahan. Bapak ridho Pak, tolong maafkan kesalahan almarhum Pak jika ada kesalahan. Mungkin almarhum tidak sempat ketemu teman-teman dan sahabatnya. Ikhlas ridho Pak, kita maafkan. Alhamdulillah, semua keluarganya, anak cucu ponakan semua ikhlas memaafkan, biar jiwanya tenang ya. Dan yang kelima, segera berbuat kebaikan karena Allah suka sama orang yang berbuat kebaikan. 135-nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi diterusin lagi nggak dosanya Pak? Op udah Pak ya. Dari sekarang udah op nih Pak. Pak Ustadz, op ya Pak ya. Kita dosanya banyak gak Pak? Pasti banyak ya, pasti banyak. Segera mohon ampun. Itulah persyaratan kita mau menghadap Allah. Kita harus ikuti nilai-nilai ketakwaan almarhum. Semoga keluarga almarhum terus mendoakan. Satu lagi bonus surat Pak Fahri surat ke-19 ayat 33, Pak Firdaus surat ke-16 ayat 128. Ya, terakhir, Allah ya akan memberi kesejahteraan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 3 terminal selamat dan sejahtera. Silakan surat ke-19 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat ke-33. Oke. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, amin, pada hari wafatku, amin, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mau nggak Bapak wafat dibangkitkan hidup kembali dalam keadaan sejahtera? Husnul khotimah mau? Benar, harus 5 poin tadi. Ya, segera mohon ampun. Kedua, menafkahkan hartanya lapang sempit. Ketiga, menahan amarah. Keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dan kelima, ya, sering berbuat kebaikan. Ciri orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, siapa bodyguardnya, siapa bosnya? 16 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sungguh Allah beserta siapa Pak Firdaus? Orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Mau nggak bersama Tuhan? Harus apa Pak Firdausnya? Bertakwa dan berbuat baik. Alhamdulillah sesuai nama Firdaus ya. Bager. Pak Fahri, thank you banget udah ngebantuin ya. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus. Ya, nama saya Pak Margiono. Kebetulan saya masih bertugas di kampus UHAMKA sebagai dosen AIK dan juga banyak di masyarakat memberikan penjelasan pemahaman Al-Quran secara mudah dengan cara diskusi, dengan cara melalui terjemahan ini yang dibaca sama Pak Firdaus dan Pak Fahri. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.